Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KUA Patrang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Baik, pagi hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dengan Dr. Anda Nurul Komariah MM, Ibu Nurul. Kita sering bilang Ibu Nurul, seorang penyuluh agama Kecamatan Patrang dari bidang keluarga sakinah. Nah, mari kita sapa dulu ya, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah masih lancar ya puasanya? Masih lancar puasanya. Alhamdulillah. Amin. Baik, jadi pemirsa, hari ini kita akan sedikit membahas tentang suatu problematika yang dari dulu sampai saat ini tuh masih terus turun-temurun, masih terus dilakukan seperti itu ya Bu. Mulai dari ibu saya juga, mungkin juga dari Ibu Nurul, dan ibunya Ibu Nurul, sampai sekarang kita ternyata masih terus menjadi adat istiadat. Nah, apakah itu? Yaitu problematika pernikahan dini. Nah, meskipun sudah ada undang-undangnya, ternyata pernikahan dini ini masih terus merajalela, terutama di desa-desa, termasuk juga di desa-desa Kecamatan Patrang juga gitu. Nah, kemudian banyak sekali efek-efek yang terjadi dari adanya pernikahan dini tersebut. Oleh karena itu, kita butuh nih Bu sedikit pencerahan untuk masyarakat kita, gimana sih supaya terselamatkan gitu, dan kemudian supaya pandangan atau opininya itu berganti atau bergeser bahwa pernikahan dini itu tidak baik sebenarnya. Oke. Jadi monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa channel KUA Patrang, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang perkawinan dini usia, perkawinan anak. Nah, ini masih banyak terjadi memang di sekitar kita, khususnya di daerah Patrang ya, di sekitar rumah saya. Kenapa perkawinan dini ini bisa terjadi gitu ya? Tadi sampaikan turun-temurun. Memang salah satu penyebab perkawinan dini adalah ya kebudayaan kita. Sosial budaya kita bahwa kawin dini. Banyak masih orang tua itu ya yang malu kalau punya anak gadis sudah usia misalnya SD kelas 5, kelas 6, kalau belum ada yang ngelamar gitu ya, pasti mereka itu dijodohkan. Itu sudah menjadi budaya seperti itu. Nah, banyak hal yang terjadi ya, tapi seiring dengan itu hari ini alhamdulillah saya datang di daerah Patrang, khususnya di Bintoro tahun 2001, itu banyak masih. Hari ini pun masih ada ya, tapi tidak terlalu banyak seperti yang dulu. Alhamdulillah. Jadi ini pengetahuan ya bisa berangsur-angsur masuk ya, termasuk ada sekolah ya di dekat di daerah Bintoro ada SMP negeri juga ya, kemudian ada dekat dengan pendidikan, itu alhamdulillah. Jadi pengetahuan ini bisa menjadikan mereka itu ya, bisa tidak terlalu dini. Yang ngebet nikah masih ada karena banyak pengaruh ya, anak-anak punya sosmed gitu ya. Nah, kalau ini tidak mampu mengendalikan sosmed ini, mana anak-anak ini mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak, itu luasnya pergaulan walaupun hanya di dalam rumah, di kamar, itu harus berhati-hati orang tua nggih. Anak kayaknya pendiam di dalam kamar di kancing, itu harus waspada. Di dalam rumah pegang HP, digenggam HP, tapi itu bisa melanglang buana sampai dimanapun berada, dan dia bisa tinggal klik saja itu muncul, dan yang bagaimana. Kalau yang dilihat itu yang seperti itu, yang tidak bagus, maka efeknya dengan pergaulan itu ya mudah saja itu. Kita mau cari materi saja agama, muncul yang lain yang bagus-bagus ya itu ya. Nah itu, jadi kita sendiri yang harus pandai-pandai menyaring. Masalah perkawinan dini ada lagi, justru ini yang kita beristighfar ya. Perkawinan dini bisa terjadi karena mohon maaf ya, hamil duluan. Nah itu yang memprihatinkan sekali. Ya tadi itu pergaulan sekarang sudah semakin bebas begitu ya. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai, ada pendidikan dari rumah, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak, khususnya pendidikan agama. Jadi dari rumah itu sangat penting.
Kita orang tua kan tidak mampu toh jaga anak 24 jam, mendampingi apa yang mau dilihat di ini, tidak bisa. Tapi kalau kita sudah mendidik agama, keyakinan kita tanamkan dari awal bahwa Allah itu maha melihat, ya, ada malaikat kanan kiri yang mencatat, pasti anak-anak itu sudah mengerti ini yang baik dan yang buruk, ini yang saya klik dan yang tidak. Jadi jangan sampai hamil duluan, itu kan dosa besar. Nah, kalau kita di KUA ini sudah kalau jadi mengerti ya, berbagai kasus yang datang masih kecil kok menikah, ternyata sudah hamil duluan. Malu Bu, malu itu hanya bagian kecil dari hukuman di dunia, tapi nanti sesungguhnya kita akan mendapatkan yang sempurna itu di akhirat. Jadi kalau anak-anak itu ya kita jangan sampai dini usia ya, sampai kita dewasa cukup umur untuk menikah. Nah, tapi juga kita harus pandai bawa diri, menjaga tidak pergaulan bebas, tidak pacaran dulu. Nah, kalau tidak pacaran anak-anak muda, wahai anak muda, kita berpahala karena kita bisa menjaga diri sampai saatnya tiba. Gitu ya. Iya. Terus mungkin permasalahan lain lagi. Nah, kalau di masyarakat itu ada yang kepepet utang, mohon maaf ya. Kadang ada yang kepepet utang, akhirnya anaknya dijodohkan. Kan begitu ya. Nah, ada juga permasalahan yang seperti itu, karena di masyarakat ini berbagai permasalahan itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi bisa begitu juga. Ya, karena kemiskinan. Nah, biasanya sudahlah ben ndang ono sing ngramut anakku gitu ya. Nah, dinikahkan kecil. Tapi ya semoga dengan pendidikan yang sekarang semakin banyak ini, informasi juga pengetahuan itu sebenarnya mudah sekali diakses. Tinggal kita itu memberikan anak-anak kita itu pemahaman bagaimana sih yang benar gitu ya. Jadi HP yang tadi bisa untuk keburukan juga bisa untuk kebaikan. Mau cari pendidikan, tausiah apapun ya, itu ada di sana. Tapi tetap perlu ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa gitu. Iya. Ya, jadi seperti itu tentang pernikahan dini. Ya. Kemudian Bu, ini kan masih banyak orang tua yang masih lebih khawatir jika anaknya itu tidak segera dinikahkan seperti itu. Padahal kondisi lahir batin dari si anak ini masih belum siap untuk menikah. Tapi karena tekanan orang tua akhirnya menikahlah si anak ini. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, bahkan nggak sampai 1 tahun, cuma beberapa bulan akhirnya bercerai. Nah, itu mungkin perlu juga diberikan pencerahan begitu kepada orang tua. Kadang kan orang tua masih selalu mempercayai bahwa segala keputusan orang tua itu yang terbaik gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu yang terbaik gitu. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan pada orang tua untuk lebih memahami anak dan lain sebagainya. Betul sekali juga ya. Jadi yang perlu pembinaan namanya belajar itu kan memang seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Walaupun orang tua itu sudah ya dianggap pintar lah karena orang tua, tapi tetap perlu belajar. Nah, kalau di ayat Al-Quran itu disebutkan ya, surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 6. Boleh dibaca ya, sambil belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum ayah. Nah, itu artinya wabtalul yatama, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur, hatta idza balagun nikah, sampai cukup umur menikah. Ya, fa in anastum minhum rusdan. Nah, ini ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, rusdan itu telah cerdas. Di situ tidak ada batasan umur, tapi kalimatnya cerdas ya, rusdan. Maksudnya pandai memelihara harta. Ini memang
konteksnya di anak yatim ya. Fadfa'u ilaihim amwalakum, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Konteksnya mungkin ya ini untuk anak, memang khusus untuk anak yatim, tapi tidak khusus untuk anak yatim. Bisa dipakai juga konteks di dalam pernikahan ya, umum bukan hanya pernikahannya anak yatim, tapi untuk semuanya. Sampai balighun nikah, usia nikah di sini tidak ada namanya, tapi rusdan ini bisa memberi penjelasan sampai dia pandai memelihara harta. Berarti kan dia mengelola harta anak yatim, mungkin tadi kemarin di pamannya atau di mana diberikan karena dia sudah dianggap mampu memelihara hartanya ini untuk mengembangkan usaha dan sebagainya. Dan itu saya kira usianya bukan anak-anak atau 9-10 tahun ya kalau sudah bisa mengelola harta. Nah, paling tidak ya seperti usia yang dituntunkan oleh pemerintah ya 19 tahun. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu 21 tahun. 19 tahun laki-laki boleh nikah, tapi ada membuat surat izin dari orang tua. Yang perempuan 16. Sekarang dirubah dengan undang-undang tahun nomor 16 tahun 2019 bahwa usia perempuan sama, umur 19 tahun. Nah, jadi ibu bapak sekalian, putra putrinya cukupkan paling tidak di umur 19 tahun baru menikah. Seperti kita mengamalkan surah An-Nisa ayat 6 ini sampai ya rusdan, sampai dia itu cerdas atau mampu mengelola harta. Toh nanti anak ini juga harus bisa usaha sendiri di dalam pernikahannya. Setelah ijab kabul ya salaman sah gitu ya, halan ya, saya nikahkan si Fulana binti Fulan dengan mas kawin 1 miliar dibayar tunai, sah gitu ya. Setelah itu kan kepemimpinan ini beralih, anak punya tanggung jawab untuk memberi nafkah si laki-laki. Nah, kalau usianya itu masih kecil kan bagaimana tentang nafkahnya? Sampai kita mikirnya itu sampai ke undang-undang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu tidak akan merekrut anak-anak di bawah umur. Ya, jadi kaitannya itu luar biasa banyaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai ya, menunda perkawinan hingga saatnya itu termasuk mengamalkan Al-Quran, surah An-Nisa ini cerdas. Jadi anak-anak nanti di dalam perkawinan itu kan bukan hanya seneng-seneng. Kalau dengan anak muda ya, pinggirnya hanya seneng-seneng karena sudah merasa balik, dapat haid, dapat mimpi indah gitu ya, rasanya seperti dewasa. Memang fisiknya matang ya, bisa dibuahi. Tapi bagaimana dengan psikisnya, apa dia juga sudah matang. Jadi nanti bagaimana dengan ekonominya, apa dia juga sudah mampu. Nah, sampai demikian itu kita pikirkan. Apalagi kesehatan ya ibu sekalian. Soal kesehatan ini sangat penting. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk kesehatan. Coba ini kalau yang perempuan, masalah kesehatan ini. Kalau sudah dia itu balik dalam segi tanda-tandanya ada, sudah haid, itu bisa reproduksi, bisa punya anak. Kalau dilakukan hubungan, ada pernikahan, kemudian hubungan suami istri, pastilah ya, pernikahan kok masa enggak begitu ya. Ya pasti dilakukan ya, dan kalau sudah ini ya reproduksi mati bisa punya anak. Padahal anak-anak, masa anak-anak itu masih pertumbuhan ya, dan idealnya orang bisa melahirkan yang bagus untuk melahirkan usia 20 sampai 35 tahun. Jadi dia sendiri masih masa pertumbuhan, perkembangan badan si anak perempuan ini. Kalau belum usia 19 tadi ya, dan yang paling bagus 20 tadi itu, maka dia masih melakukan pertumbuhan, tapi di dalam badannya sudah ada pertumbuhan juga. Nah, maka ini bisa terjadi, bisa jadi kurang anemia, bisa kekurangan darah, atau kalau ada janin kan menimbulkan, kalau fisik ini berubah otomatis juga mempengaruhi ke psikis. Nah ini bisa jadi nanti lahirnya bisa prematur gitu ya, karena kurang siap fisiknya ini untuk reproduksi sebelum saatnya, atau bayinya nanti kurang berat badan ya, persalinannya sulit. Nah akhirnya bisa itu keguguran.
Jadi banyak hal termasuk efek dari penyakit-penyakit yang lain karena belum saatnya. Itu mosok masih anak-anak ngeramut anak. Kan belum, berat sekali, kasihan sekali. Belum lagi tadi kalau ekonominya belum bagus karena sama-sama masih kecil. Belum lagi ke sosialnya. Karena rumah tangga ini bukan hanya 2 orang bersenang-senang ya, pikirannya anak-anak kan senang-senang, tapi menyatukan keluarga besar. Bagaimana dia adaptasi dengan keluarga mertua gitu ya, hal-hal kecil jadi permasalahan rumah tangga, bagaimana dia itu nanti tentang permasalahan yang datang, itu dia bisa tidak menghadapinya. Itu perlu kedewasaan. Jadi ibu bapak sekalian jangan kesusu. Paling tidak anak-anak itu disekolahkan dulu sampai lulus SMA, SMK. Nah baru setelah itu lah lumayan dirasa cari kerja, punya ijazah juga ya mending begitu Bu. Jadi berhati-hati sekali karena kan tujuan nikah itu kalau bisa nikah 1 kali saja seumur hidup. Tadi kalau baru dapat 1 tahun cerai. Perceraian itu luar biasa banyaknya ya, luar biasa. Bahkan malah ada COVID ini bisa meningkat itu ya. Awalnya 1529 kena COVID, 2019 kena COVID menjadi 3.000 apa ya di Jember ini kalau kita baca di ya. Termasuk perkawinan anak ini di Indonesia itu peringkat 10 menurut WHO sedunia perkawinan anak. Jadi monggo jangan daerah wilayah Patra khususnya ya, Jember dan semua pada umumnya jangan menjadi penyumbang lagi perkawinan anak. Dan juga tentang pergaulannya ya, memang kalau perkawinan anak bisa menyelamatkan tadi itu hawa nafsu, tapi kan tidak semata-mata perkawinan itu hanya ngurusi hawa nafsu. Kalau hanya itu yang dicari ya bukan hanya itu ya tujuan pernikahan. Nah kalau tidak terselenggarakan hawa nafsu kan bisa pindah-pindah yang lain ya, bisa selingkuh dan sebagainya. Jadi jangan satu-satunya alasan hanya menyelamatkan hawa nafsu begitu ya. Kemudian ini Bu, kemarin itu ada beberapa orang yang ternyata kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak. Nah itu ternyata juga disebabkan karena adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh orang tuanya meminta, misalnya kan KUA sudah membatasi tidak boleh. Nah kemudian mencari cara yang lain Bu, mencari solusi yang lain dengan menikahkan ke mohon maaf Ustadz misalnya, kemudian atau ayahnya sendiri seperti itu. Akhirnya ketika sudah dalam kondisi hamil melahirkan anak kesusahan sudah mau buat akta kelahiran. Bukan resmi di KUA, kawin siri. Nah itu juga menjadi permasalahan ini Bu. Jadi kita di KUA ini merasa sepertinya kayak bukan dibohongi gitu, tapi sembunyi seperti itu. Akhirnya ketika sudah ada permasalahan barulah cari jalan betul. Jadi ini perlu juga Bu untuk disampaikan. Jadi kawin siri ini ya, di antaranya begitu memang kawin siri. Jadi ini tadi itu kita harus tahu mana yang benar dan tidak. Kita niatnya menikah ini kan hal yang sangat sakral, sangat indah ibadah itu, maka diawali dengan yang baik-baik. Nah jangan diawali dengan tadi mohon maaf hamil duluan sehingga bisa dinikahkan. Kalau KUA tidak bisa karena ada ketentuan itu ya 19 tahun itu, kecuali nanti ada jalan memang ini yang membuat bingung kan, memang kan ya ada ke pengadilan, di sana ada sidang isbat ya, di sana ya bagaimananya itu di pengadilan nanti. Dan nanti karena sudah kondisi begitu ya apa akhirnya kan ada surat repot dari isbat dari pengadilan sehingga dinikahkan. Tapi nikah siri ini hati-hati loh ya, tentang nikah siri ini. Itu kan tadi hanya nafsunya sendiri yang diopeni, suami istri, tidak memikirkan bagaimana anak, bagaimana keluarga itu bisa sakinah. Kalau yang dipikirkan hanya 2 orang saja, nanti lahir anak ini butuh akte kelahiran, dan sumber utamanya ngurus segala sesuatu itu berkaitan dengan buku sah dari KUA. Nah itu sangat mudah kok untuk mendapatkan buku dari KUA ya. Jadi
yang menikahkan yang sudah ditunjuk oleh negara. Tidak semua orang menikahkan. Memang secara hukum agama kan syarat rukunnya ada ya. Ada mempelai, ada saksi, 2 orang saksi laki-laki ya. Kemudian ada mahar, ada apa lagi itu 5 makanya ada ijab kabul, ada wali. Memang sah. Dan Ya, tentunya memang juga sah. umur gitu. Kalau di Indonesia juga ditentukan oleh umur. Nah, ya, dan umur. Nah, itu dia. Nah, nanti kalau dia mengabaikan dengan buku KUA ini, anaknya nanti bagaimana, kesulitan membuat kakak, membuat apa, karena kita hidup di negara ya. Dan itu sangat menguntungkan kita kok, khususnya perempuan kalau punya buku nikah. Nah, kalau kita nikah siri ya, cerainya kapan kita tidak tahu. Kalau ditinggal pergi iya, kalau dia itu seperti tadi agama mengesahkan, membolehkan. Memang sangat memudahkan agama itu ya untuk pernikahan ini, tapi jangan dibuat enteng. Karena tujuan pernikahan itu harus jelas. Nah, niatnya harus jelas. Nah, kalau ini sudah yang mohon maafnya laki-laki ini sudah lupa dengan bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami, dia misalnya pergi kemana, otomatis kan digantung perempuan ini, ditinggalkan, dia belum dapatkan kata cerai, dia mau menuntut kemana, dia tidak punya buku nikah. Ya itu anaknya mau sekolah bingung cari buku, mau akte ngurus kemana. Dan itu sangat dibutuhkan ya. Kalau terjadi sesuatu hal, maka kita bisa mencari perlindungan lewat buku nikah itu, bahwa ada dokumen resmi negara yang bisa kita bawa bahwa aku benar nikah dengan ini loh buktinya. Nah, kalau nikah siri kan tidak mendapatkan itu. Jadi warga yang baik mengikuti apa yang menjadi ketentuan negara, dan itu baik, insya Allah dapat pahala juga itu ya. Jadi sah secara agama dan sah secara negara. Iya, jadi banyak ya yang awalnya sepertinya bagus, janji-janji manis, ternyata ya, akhirnya jadi penyanyi itu perempuan ya, menderita ya. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan gitu ya. Aduh, kasihan sekali. Jadi ibu ya, ayo ndak repot datang ke KUA, bahkan kalau mau nikah di KUA itu tidak bayar ya, gratis ya, gratis, monggo diuruslah sebentar. Dan siri itu kenapa harus siri? Wong nikah itu perintahnya diumumkan kok ya, diumumkan sesuatu yang gembira dan indah. Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu ya? Lebih-lebih kan sudah dicurigai niatnya apa kok sembunyi-sembunyi sesuatu yang legal, yang sah ya, pernikahan itu indah, bagus kok sembunyi. Nah, gitu. Jadi begitu Bapak Ibu dimanapun Anda berada, penjelasan dari Ibu Nurul tentang pernikahan dini dan juga pernikahan siri. Yang biasanya pernikahan siri itu banyak sekali dilakukan karena anak-anaknya ini masih kecil begitu. Kalau sudah dewasa, sudah mencukupi umur, biasanya untuk apa juga nikah siri seperti itu. Jadi kebanyakan pelaku dari nikah siri ini juga anak kecil, anak-anaknya di bawah umur yang mungkin dia MBA, maksudnya hamil duluan atau hal-hal yang lain, itu menjadi pemicu untuk dilakukannya pernikahan siri seperti itu. Dan itu menurut kami janganlah kita teruskan seperti itu. Memang sah secara agama, hanya saja ada sesuatu yang kurang seperti itu ya Bu. Sepertinya tidak jelas pernikahannya itu kalau misalnya hanya nikah siri saja seperti itu. Dan nikah siri ini bukan hanya untuk anak-anak loh, kadang-kadang ini juga orang yang ingin tidak diketahui gitu ya, yang tua, maka sembunyi-sembunyi, jadi tidak bagus dah ya. Jadi banyak, intinya lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya gitu kan, melaksanakan pernikahan siri gitu. Kemudian untuk pernikahan anak tadi ada banyak sekali dampak-dampaknya. Jadi yang sudah dijelaskan mulai dari kesehatan, kemudian dari ekonomi, kalau ekonomi nggak bagus, kemudian KDRT mudah terjadi karena pengetahuan, permasalahan semakin banyak, sedangkan psikis anak juga masih belum siap untuk menerima permasalahan-permasalahan seperti itu, akhirnya muncullah perceraian. Jadi banyak sekali dampak dari pernikahan dini ini. Akhirnya tujuan pernikahan tidak tercapai, yang bisa di Ar-Rum ayat 21 itu sakinah, mawaddah, warahmah, itu tidak ketemu dah gitu. Ya. Baik, itu saja penjelasan kami
penjelasan dari Ibu Nurul selaku penyuluh agama Kecamatan Patrang bidang keluarga sakinah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang apa saja mengenai perkawinan, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap tonton video ini, like, comment, dan subscribe. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.